kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sholat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita belajar. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul aghi wa banatul ukhti. Ayat ini menjelaskan yaitu mahram nikah. Artinya perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi mahram nikah maksudnya perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Secara umum dibagi kepada 3. Ada mahram secara nasab, masih ada silsilah keturunan, garis keturunan. Ada yang mahram disebabkan faktor rodoah, menyusukan. Yang ketiga mahram disebabkan musharahah, pernikahan. Kenapa ini kami sampaikan? Ini tema sebenarnya di awal-awal kita kemarin belajar. Ini berakibat kepada orang-orang, dalam artian perempuan, ketika kita bersentuhan setelah kita berwudu, maka tidak batal wudunya. Maaf, kenapa kami angkat kembali tema ini? Karena di antara jamaah menanya, Ustaz, saya kemarin datang menantu, terus saya lagi wudu, saya bilang gak usah salaman. Kenapa? Nanti batal wudunya. Kira-kira batal enggak wudunya? Halo Bapak Ibu, batal enggak wudunya? Jangan-jangan kita juga melakukan itu gitu loh. Ini hati-hati nih. Hati-hati nih. Bahkan kasuistik yang kita temukan, seorang ibu karena kekhawatirannya sama anaknya pun yang laki-laki tak mau disalaman setelah berwudu. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena orang-orang yang disebutkan di sini ini tidak batal wudunya dan tidak boleh dinikahi sampai kapanpun. Secara umum kita bagi saja. Jadi posisinya begini, cara mengetahuinya, cara mempermudah pemahamannya, posisi kita di tengah. Asal maksudnya yang melahirkan kita, ayah, ibu. Berarti orang-orang ini tidak batal wudunya ketika bersentuhan sama kita. Di atasnya, berarti apa tuh lagi? Di atas saya siapa lagi tuh? Nah, ini mengantuk semua ini, belum makan siang mungkin ini. Ayah, di atas saya siapa? Hah? Oh, enggak ada yang punya ayah lagi. Apa? Ragu ini. Hah? Oke. Kakek nenek. Di atasnya? Di atas kakek nenek?
Uyut, di atas uyut hah? Artinya gini, maksudnya gini, garis lurus ke atas namanya asal. Ini ketika kita bersentuhan, posisi kita berwudu tidak batal wudunya. Ini penting. Jangan pula nanti latah kita gitu loh. Mama jangan udah berwudu 5 kan. Karena nggak paham. Ini yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu kemarin itu masuk juga dalam kajian mahram nikah, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Maaf. Untuk kali ini saya ajak diskusi saja. Sepupu boleh tidak menikah? Hah? Saya tidak yakin dengan jawaban bapak-bapak, ragu. Jangan hukum adat ya, jangan bawa adat Minangkabau, jangan adat bawa Batak, jangan bawa adat Sunda. Secara Al-Quran ini baik, kami ulangi dulu. Yang atas tadi, yang ini dulu ya, yang kita tuntaskan dulu yang tadi. Ke atas tadi tidak membatalkan. Ke bawah anak, tidak batal duduk gitu. Di bawah anak cucu, di bawah cucu cicit, sampai ke bawah itu tidak batal duduk gitu. Bisa? Bisa. Baru kita tambah lagi pemahamannya. Ke samping. Ke samping berarti kita, adik kita, atau kakak kita. Tidak batal tuh. Baru naikkan ke atas. Ayah kita, kalau di bahasa kami pakcik sama makcik. Kalau bahasa bapak ibu apa? Hah? Nah, itulah. Artinya saudari ayah kita atau saudari ibu kita. Batal tuh. Terus anak dari saudara laki-laki kita atau anak dari saudari perempuan kita. Apa jatuhnya itu? Hah? Keponakan. Batal enggak wudu kira-kira? Enggak batal. Enggak batal. Ini kadang kasuistiknya datang keponakannya. Ini bukan soleh namanya, salah. Udah jauh-jauh nyempatin waktu hari raya Idul Fitri hanya sekedar menjenguk pamannya. Disalam, itu sampai kapanpun tidak boleh dinikahi. Tapi kalau sepupu sama sepupu tidak ada halangannya. Jangan bawa hukum adat. Ini Pak Ustadz petitih petuah ini, tidak pakai itu, tidak pakai itu. Jadi ini yang kita pelajari hari ini, yang kita sama-sama pelajari ini, mahram, orang-orang yang haram dinikahi dari sisi nasab. Nasab itu masih ada mengait dengan darah yang mengalir di tubuh kita. Nah, besok, insya Allah kita sebutkan, mana tahu pula nanti ada juga bertanya itu. Rodoah, sepenyusuan. Kasuistik saat ini, penyusuan ini banyak. Mengapa? Karena makin sadarnya masyarakat kita tentang pentingnya ASI. Akhirnya dia beli dari tabung ASI 5 kali. Anak itu menyusu, berarti dia tidak bisa dinikahi, tidak bisa yang lain-lain. Ini sekarang jangan terjebak kita ini. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.